Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27 bagian yang kedua. Pada paragraf ini diberi judul oleh penulis, yaitu Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, Faidatu Dharbil Amthal Linnasi fil Quran. Faidah atau manfaat dibuatnya perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran. Dua ayat ini sudah kita baca, mari kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Siapa mereka? Dijelaskan orang-orang fasik ini pada ayat ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sudah kita bahas tentang mufradat lughawiyah, kosakata secara bahasa, kemudian juga tentang sababun nuzulnya, dan juga tentang sebagian at-tafsir wal bayan. Ini kita lanjutkan. Disebutkan oleh para ilmuwan bahwa nyamuk ini di antara hikmah penyebutannya dalam Al-Quran, karena nyamuk ini termasuk binatang yang unik. Konstruksi tubuh nyamuk ini terbuat dari bahan khusus yang sangat ringan. Hal ini memudahkan mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Nyamuk terbang dengan sistem penginderaan khusus untuk mendeteksi
tempat mangsanya. Dengan sistem tersebut, nyamuk menyerupai pesawat tempur yang dipersenjatai alat pelacak panas, gas, kelembapan, dan bau. Bahkan serangga ini mampu melihat sesuai dengan suhu, sehingga mereka dapat menemukan mangsa dalam kegelapan. Masya Allah, inilah ya nyamuk yang sepertinya binatang remeh, sepele, kecil, ternyata sangat detail ya, penciptaannya, yang tidak mampu ditiru oleh profesor, doktor secanggih, sepintar apapun membuat nyamuk, tidak ada yang bisa. Nah, ini lebih detail lagi ya. Ada manfaat nyamuk menurut Al-Quran dan sains. Ada fakta unik bahwa nyamuk ini memiliki anatomi susunan tubuh yang mengagumkan. Binatang yang kecil ini ternyata memiliki 100 mata. Masya Allah ya. Kita saja manusia cuma 2 matanya ya. Ini 100 mata. Memiliki 48 gigi. Memiliki 3 jantung. Masing-masing jantung terdapat 2 atrium, 2 bilik, dan 2 katup. Padahal bobotnya ini ringan, tidak lebih dari 0,1 gram saja. Coba kita bayangkan ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 27, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan sia-sia. Apa yang ada di antara langit dan bumi ya semuanya, termasuk nyamuk ini, tidak ada yang sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Ada banyak manfaat ternyata di nyamuk yang ringan, yang kecil ini. Paling tidak di sini disebutkan ada 8 manfaat. Yang pertama, bahwa larva jentiknya nyamuk, embrionya nyamuk itu menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi ekosistem tanaman. Yang kedua, bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat secara alami. Yang ketiga, membantu menyebarkan bakteri patogen. Yang keempat, berfungsi sebagai rantai makanan spesies lain. Yang kelima, indikator dini berbagai permasalahan kesehatan. Jadi semacam alarm ya, supaya kita waspada, hati-hati. Yang keenam, menghisap darah kotor dalam tubuh manusia. Tapi untuk membedakan nyamuk yang hinggap di kulit kita, apakah tidak membahayakan atau membahayakan, ini susah membedakannya ya. Sehingga ya manfaat secara umum inilah ya kita pelajari seperti ini. Yang ketujuh, mengurangi populasi mikroorganisme bakteri parasit, bakteri yang membahayakan yang terdapat pada air kotor. Dan yang terakhir, yang ke-8, memberikan motivasi kepada manusia agar hidup lebih sehat, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. Kalau dalam teori untuk mengantisipasi tersebarnya demam berdarah, ya itu ada berapa ya? 3M apa 5M? Ada menutup, menggali, ataupun mengubur itu ya. Jadi
supaya tidak kemana-mana bakterinya. Nah, inilah dalam rangka untuk antisipasi ya kepada kita agar tidak teledor ya dalam hal memberikan menjaga ya kesehatan kita dari binatang seperti nyamuk ini. Berikutnya jemaah sekalian dijelaskan ya tentang orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu iman kepada Allah. Setelah ada bukti-bukti alam yang menunjukkan eksistensi Allah Ta'ala maksudnya, mereka memutus hubungan antara bukti dan perkara yang ditunjuk oleh bukti tersebut. Jadi misalnya kita berada di suatu tempat yang sangat indah, maka sebagai seorang mukmin harus menghubungkan antara keindahan objek yang kita lihat seberapapun bagusnya, apakah di pantai ataukah di gunung ataukah di pemandangan lepas alam yang lainnya, maka kita harus mengembalikan itu kepada Allah Ta'ala. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sia-sia dalam penciptaan seperti ini. Keindahan semuanya itu kita kembalikan kepada Khaliqnya, Allah Ta'ala. Nah, orang-orang fasik ini memutus itu, memutus mata rantai, tidak ada hubungan antara makhluk dan Khaliqnya. Jadi ini sesuatu yang sangat naif. Serta iman kepada para rasul mereka. Jadi mereka membeda-bedakan antara nabi yang satu dan nabi yang lain. Padahal Allah telah memerintahkan untuk menyambung iman kepada semua nabi. Jadi kita semuanya harus mengimani seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabi sangat banyak. Di dalam hadis disebutkan jumlah nabi ini 124.000 nabi. Sedangkan rasul ini lebih sedikit, sekitar 313. Yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an hanya 25. Semuanya kita imani. Kullun amana billahi wa malaikati. Semua kita imani para rasul ini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan di antara rasul manapun. Semuanya kita imani. Kemudian orang-orang fasik ini tidak menyambung hubungan kekerabatan, baik yang hakiki di antara sesama famili maupun yang maknawi di antara para rasul dan sesama mukmin. Jadi tidak menghubungkan silaturahim ya, atau memutus silaturahim. Orang-orang musyrik Arab dengan mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melanggar janji fitrah. Sementara kaum ahli kitab melanggar kedua janji di atas. Sudah kita sampaikan pada penjelasan sebelumnya ya. Ada janji fitrah dan ada janji religi. Janji fitrah ini kita ucapkan pada saat kita di alam ruh, semua kita bersaksi bersyahadat rububiyah. Kita menyaksikan, kita bersaksi Allah adalah Rabb kita. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Jadi kesaksian kita sudah disaksikan oleh para malaikat di alam ruh dulu. Jadi semua kita berjanji fitrah. Sedangkan ahlul kitab itu berjanji religi. Mereka telah diambil perjanjian untuk mengimani semua rasul, termasuk rasul akhir zaman, tetapi mereka ingkar terhadap janji tersebut. Janji fitrah dan janji religius yang diambil Allah atas mereka dalam kitab-kitab mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah taala, wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah 146. Jadi kebenaran tentang datangnya Rasul akhir zaman sudah ada di kitab-kitab mereka. Para pembesar pemuka agama yang lurus pikirannya ataupun akidahnya itu, mereka tahu tanda-tanda Rasul akhir zaman. Ya, di antaranya pendeta Bahirah atau sebagian menyebut Buhairah, ketika Abu Thalib dalam ekspedisi perdagangan mampir ya, dalam perjalanan ke Syam bersama dengan keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih kecil, masih remaja. Bahira ini memperingatkan kepada Abu Thalib, hati-hati kamu menjaga keponakanmu ini, karena saya melihat ada tanda-tanda kenabian yang ada pada diri keponakanmu ini. Apa tandanya? Bahwasanya setiap batu dan pepohonan yang dilewati oleh keponakanmu ini bertasbih, menyampaikan salam kepadanya. Tapi salamnya enggak terdengar oleh kita ya. Ini tanda-tanda kenabian. Kemudian paman Khadijah, Waraqah bin Naufal, itu adalah juga seorang yang faham tentang tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Sehingga pada saat Nabi menerima wahyu pertama dalam kondisi yang gemetar, tidak kuat tubuhnya, antara takut dan merinding, juga antara tidak kuat fisiknya, akhirnya diselimuti oleh Khadijah, dan Khadijah mengkonsultasikan itu kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal memberikan jawaban, tenang wahai Khadijah, ini adalah nantinya jadi suamimu adalah seorang rasul, dan yang datang itu adalah malaikat Jibril yang telah diceritakan berita-beritanya di dalam kitab-kitab kami. Jadi Nabi sendiri bingung, kemudian diberitakan oleh Waraqah bin Naufal ini. Dan beliau mengatakan, saya akan membela dakwah suamimu ini seandainya saya dibiarkan masih hidup. Ya, ternyata beliau tidak lama berikutnya akhirnya meninggal. Jadi inilah kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan lewat kitab-kitabnya itu sudah jelas, tetapi mereka ingkari. Jadi barang siapa mengingkari pengutusan para rasul dan tidak mengikuti petunjuk hidayah mereka, berarti ia melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fasik juga merusak di muka bumi dengan melakukan perbuatan maksiat, mengadu domba antara sesama manusia, melakukan provokasi, menghalang-halangi orang lain untuk beriman, menyesatkan akidah mereka, dan menyebarkan berbagai syubhat mengenai Al-Quran demi mempertahankan pengaruh dan kedudukan mereka. Mereka melontarkan Al-Quran tidak ada lain adalah perkataan Muhammad sendiri. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang justru pembicaraannya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa momentum yang tidak secara langsung dijelaskan oleh wahyu, tetapi ditunggu beberapa saat baru ada jawabannya. Kalau seandainya Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad, maka spontanitas itu akan disampaikan. Nah, misalnya tentang latar belakang turunnya surat Al-Kahfi, ketika ada para pembesar Yahudi, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah, ceritakan kepada kami tentang ruh, kemudian juga tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain. Maka Nabi memberikan janji kepada mereka, saya akan menjawab besok pagi. Lupa beliau mengatakan kata-kata insya Allah, sehingga besok paginya ditagih oleh orang-orang Yahudi ini.
ternyata belum ada jawaban. Besok lagi didatangi belum ada jawaban, sampai diteror. Diteror Nabi Muhammad SAW, mana jawabannya? Karena mereka mendapatkan informasi kalau seandainya bisa menjawab maka dia adalah betul-betul seorang nabi. Ternyata belum ada jawaban, wahyunya berhenti sampai kurang lebih 15 hari baru turunlah surat Al-Kahfi ini. Nah, jadi seandainya Al-Quran itu dikarang oleh beliau, maka langsung spontanitas memberikan jawaban. Tapi karena Al-Quran ini turun dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, maka ditunggu jawabannya supaya tidak ngarang-ngarang. Ya, ini salah satu contoh betapa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan dari Nabi Muhammad sendiri, tapi min indillah, wahyun min indillah, wahyu dari Allah Ta'ala. Ini salah satu tentang masalah syubhat ya. Pada akhirnya mereka lah yang rugi di dunia dengan terungkapnya identitas mereka, sehingga mereka menjadi terhina, dan di akhirat mereka disiksa dengan azab yang pedih dan mendapat murka Allah. Jadi tiada kebahagiaan yang mereka peroleh di dunia maupun di akhirat, sebab mereka menukar kesesatan dengan hidayah, menukar azab dengan ampunan, neraka dengan surga, pelanggaran janji dengan penepatannya, pemutusan hubungan dengan penyambungannya, perusakan dengan perbaikan, dan hukuman dengan pahala. Jadi mereka menggadaikan sekian banyak hidayah kebenaran dalam rangka untuk tujuan-tujuan duniawi. Berikutnya adalah jamaah sekalian tentang pembahasan fikul hayati awil ahkam, fikih kehidupan atau hukum-hukum. Bahwa Al-Quranul Karim menyebutkan tentang macam-macam binatang yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya ada lebah, ada lalat, laba-laba, semut, dan binatang-binatang lain sejenisnya yang dalam pandangan manusia itu adalah hina, yang mungkin dalam anggapan orang-orang musyrik tidak layak dalam susunan kalimat yang dibuat oleh orang-orang yang fasih dalam berbahasa, yang ahli dalam bidang bahasa. Sesungguhnya tidak merusak kefasihan Al-Quran. Penyebutan kata-kata yang berisi tentang binatang-binatang itu tidak mempengaruhi kefasihan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan statusnya sebagai mukjizat, karena kecilnya ukuran binatang atau hewan-hewan ini tidak merusak aspek kefasihan jika penyebutannya memang mengandung hikmah yang dalam. Ini adalah sisi pertalian atau hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sebelumnya sudah kita baca ada tantangan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, maka coba datangkan tandingannya, satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, panggillah para ahli kalian, pakar-pakar kalian. Tetapi ternyata tidak mampu ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, apabila kalian benar, ternyata mereka tidak ada yang mampunya. Ini sebagai kelanjutan tantangan dari Allah Ta'ala kepada mereka membuat tandingan satu surat Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu, walaupun kaitannya dengan binatang-binatang yang hina seperti ini, yaitu nyamuk ya. Apabila sikap malu atau segan itu berkenaan atau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maksudnya bukan rasa takut yang merupakan titik awal sikap malu tersebut, melainkan maksudnya adalah meninggalkan perbuatan yang menjadi titik akhirnya. Begitu pula halnya dengan marah. Apabila berkenaan tentang Allah Ta'ala, maksudnya bukan
keinginan untuk membalas dendam yang diiringi dengan detak jantung yang cepat, melainkan maksudnya adalah bagian akhirnya, endingnya, yaitu penimpaan hukuman. Inilah rumus umum yang berlaku dalam tema-tema seperti ini tentang sifat-sifat Allah yang seolah-olah ada kaitannya dengan makhluk ya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi ya dalam kitab tafsirnya. Jadi memang sudah pernah kita sampaikan ya tentang sifat-sifat Allah. Ada madhabus salaf, kelompok salaf yang tekstual, yang maknai secara apa adanya, tidak melakukan takwil ya. Sedangkan ada lagi madhabul khalaf yang mentakwilkan sifat-sifat tersebut supaya mudah difahami. Termasuk Al-Fakhruddin Ar-Razi ini adalah madhabut takwil. Di sini mentakwilkan rasa malu ini, ditakwilkan dengan meninggalkan, kemudian marah ditakwilkan dengan menimpakan hukuman. Jadi ini sama-sama masing-masing ada plus minusnya, asalkan tidak meniadakan ataupun menyamakan dengan makhluknya. Jadi batasan-batasannya dalam mengimani sifat-sifat Allah seperti itu. Firman Allah pasti benar, tidak mengandung kekurangan apapun. Ia pasti benar karena ia menjelaskan kebenaran, menetapkannya, dan membimbing manusia untuk berpegang kepadanya, yaitu dengan cara mengesankan dalam jiwa. Tujuan dibuatnya perumpamaan di dalam Al-Quran adalah menyingkap sisi-sisi yang sama merangsang pikiran, memancing pikiran agar bisa mudah memahami fakta, menerangkan maslahat, dan menetapkan berbagai hikmah yang dalam. Metode ini sangat bagus dalam pendidikan dan pengajaran. Adapun orang-orang kafir membantah kebenaran yang sudah jelas, menyanggah bukti yang telah terlihat nyata. Mereka keluar dari topik ini dan berpaling dari hujah Al-Quran yang kuat. Jadi sudah jelas-jelas ada kebenaran, tetapi yang namanya orang-orang kafir ini menutup mata hatinya, tidak mau menerima kebenaran tersebut. Keimanan atau kekafiran bukanlah sesuatu yang diwarisi secara turun-temurun. Bukan pula takdir yang dipaksakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan, pilihan dan akal punya andil di dalamnya. Dan sarananya adalah dengan memfungsikan bakat-bakat yang dimiliki manusia, panca indera, perasaan dan pikirannya. Inilah yang saya kira paragraf yang sangat penting ya untuk kita fahami, bahwa keimanan kekafiran ini bukan merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah jelas masing-masing ada kaplingannya kita ya, tempat kembalinya itu sudah jelas, apakah nanti di surga atau di neraka. Tetapi persoalan takdir ini sesuatu yang rahasia, ghaib, yang tidak bisa kita ketahui sejak awal. Seseorang tidak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir dalam rangka melakukan maksiat, karena masing-masing kita punya potensi ini. Ada akal, ada pikiran, ada fitrah, ada panca indera. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan? Dulu pernah ada satu pencuri, seorang pencuri yang diadili, didatangkan kepada Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar bertanya, kamu mengapa mencuri? Maka dia dengan enteng menjawab, saya mencuri ini karena takdir Allah. Allah mentakdirkan saya mencuri, saya taati takdirnya. Seperti itulah. Maka Umar langsung mengambil pedang dan memotong tangannya.
seketika itu juga. Dia kaget dan mengatakan, kenapa Anda memotong tangan saya? Kata Umar, aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah. Gitu ya. Jadi sama-sama. Gak bisa kita berhujah, beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Kita sudah punya potensi akal pikiran, panca indera, fitrah dan sebagainya. Maka kalau kita memilih yang buruk, itu adalah tanggung jawab kita. Allah Maha Adil, tidak ada kezaliman, tidak pernah mendolimi siapapun. Nah, inilah hal yang runtut, penjelasannya sangat panjang ya. Ada mazhab Qadariyah, ada mazhab Jabariyah, dan Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan ya, antara masalah takdir ini pertengahan. Suatu saat manusia adalah makhluk yang mujbar, makhluk yang terpaksa tidak bisa memilih. Satu saat manusia makhluk yang mukhayyar, makhluk yang bisa memilih. Yang mujbar kalau kita sudah hati-hati, kita sudah waspada, ternyata masih ditabrak dari belakang sehingga kecelakaan misalnya, itu berarti qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, Allah telah mentakdirkan apapun yang dikehendaki Allah lakukan. Nah, berarti kita ridho ya dengan takdir itu. Tapi kalau mukhayyar itu yang lebih banyak. Kita mau bangun sholat malam ataukah tidur sampai subuh, itu pilihan. Kita mau sholat subuh berjamaah di masjid ataukah di rumah, itu pilihan. Kalau sudah kita pilih, maka ada resiko konsekuensi di balik itu. Pahala ataupun dosa itu tanggung jawab kita masing-masing. Ini panjang pembicaraannya ya. Yang jelas kita harus pertengahan dalam bab ini supaya tidak keliru ya dalam memahaminya. Perumpamaan tidaklah seperti anggapan kaum kafir. Ia tidak berperan apa-apa dalam terbaginya manusia ke dalam kelompok yang tersesat dan kelompok yang mendapat hidayah. Allah Ta'ala tidak menyesatkan satupun di antara orang-orang yang beriman dan mendapat hidayah akal dan agama. Dia hanya menyesatkan orang-orang fasik yang keluar dari jalur ketaatan dan jalan Allah yang lurus. Orang-orang yang telah diketahui oleh Allah oleh Allah bahwa mereka tidak bakalan mendapat petunjuk. Dengan demikian, penyandaran, kata-kata penyesatan kepada Allah terhitung sebagai penyandaran perbuatan kepada penyebab terjadinya perbuatan tersebut. Artinya, karena Allah membuat perumpamaan sehingga sebagian orang tersesat dan sebagian lain mendapat hidayah, maka itu menjadi sebab dari kesesatan dan hidayah orang-orang itu. Dengan demikian, sebab kesesatan mereka adalah al-fusuq, yakni keluar dari hidayah Allah mengenai hukum-hukumnya yang ditetapkannya bagi makhluk ciptaannya. Jadi ini menjadi penjelas dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kita tidak boleh menyandarkan kesesatan kepada Allah Ta'ala karena sudah jelas dalam hal ini Allah sudah membagi dan menyampaikan hidayahnya. Sudah kita runtut ya penjelasan mulai awal tentang masalah hidayah. Ada banyak tetapi intinya dua macam. Ada hidayah taufik yang menyampaikan kita kebenaran, itu mutlak milik Allah. Ada hidayatul irsyad wa tilalah, hidayah penunjukan dan keterangan, itu juga ada Rasulullah berperan di situ ya. Ibaratnya kita hidup ini seperti menempuh suatu perjalanan, ada peta hidup. Kalau biasanya kita sekarang banyak memakai Google Map-nya ya. Jadi sudah ada Google Map-nya, Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk dalam hidup kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan segala macamnya, sudah jelas semuanya untuk kita ya. Apakah kita mau pakai petunjuk peta itu ataukah kita tinggalkan? Kita punya pilihan. Seandainya ada petunjuk, kita di pertigaan jalan yang ke kanan mengantarkan ke kebun yang indah, taman yang bagus, istana yang sangat indah. Sementara ke kiri itu jalurnya ke jurang, ke tempat yang membahayakan, ke binatang buas. Nah, itu petanya sudah jelas ya. Kalau kita masih memilih ke belok kiri dan ternyata kecelakaan, ini jangan salahkan Google Map-nya ya. Jangan salahkan
yang memberi petunjuk ini, tetapi salahkan pilihan kita, kenapa memilih ke kiri. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasinya ya. Jadi Allah tidak menyesatkan orang-orang kecuali sebab kefasikan ini, menolak kebenaran, keluar dari fitrahnya, mengikuti hawa nafsunya. Yang mana Allah mengarahkan mereka kepada hukum-hukum tersebut dengan akal dan perasaan, serta dengan kitabnya bagi kaum yang diberi kitab suci. Sifat orang-orang fasik yang menyesatkan diri mereka sendiri cukup banyak. Di antaranya telah disebutkan oleh ayat 27, yaitu alladzina yanquduna ahdallah. Mereka melanggar janji Allah setelah janji itu dikuatkan. Itu wasiat Allah Ta'ala kepada malaikatnya, perintahnya kepada mereka supaya taat kepadanya, dan larangannya kepada mereka agar tidak durhaka kepadanya, yang tercantum di dalam kitab-kitabnya dan disampaikan oleh para rasul. Pelanggaran janji ini artinya mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Jadi kembalinya pembangkangan itu adalah kepada mereka sendiri. Sifat yang berikutnya adalah memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung, yaitu agama Islam, ibadah kepadanya di muka bumi, serta penegakan syariat-syariatnya dan penjagaan batas-batas hukumnya. Jadi ia bersifat umum, mencakup semua hal yang diperintahkan Allah agar disambung. Ini adalah pendapat jumhur ya, mayoritas ulama. Dan hubungan kekerabatan atau famili termasuk salah satunya ya. Jadi ada kata-kata yang sangat populer, terutama pada saat bulan-bulan Syawal kemarin ya, yaitu silaturahim. Itu kata yang berasal dari bahasa Arab. Sila itu menyambung, ar-rahim itu adalah kekerabatan ya. Itu kata yang baku dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi silaturahmi ya. Itu adalah terjemahan kita, yang mana saya lebih suka untuk mengatakan silaturahim ya, menyambung tali kekerabatan. Kalau dalam bahasa Arab silaturahmi itu berarti rahmi itu penyakit perut. Nah, jadi kalau menyambung penyakit perut, nah itu dari sisi bahasa Arabnya. Tapi yang dimaksud oleh silaturahmi itu ya silaturahim itu sendiri ya. Jadi nggak apa-apalah kita perlebar, kita longgarkan masalah ini. Silaturahim ini sebenarnya adalah kita menyambung tali kekerabatan untuk famili, keluarga, walaupun yang dekat atau yang jauh. Biasanya ada bani-bani itu ya. Itulah silaturahim yang sebenarnya. Tapi maknanya mengalami pelonggaran, yaitu siapapun kita berkunjung disebut silaturahim ke siapapun, walaupun tidak ada kaitan kekeluargaan ya. Kita mengadakan acara-acara, ada silaturahim kebangsaan dan lain-lain. Nah ini ada perluasan makna ya. Jadi kita bahas kembali ke sini, baik itu silaturahim maknanya secara khusus untuk famili, dan juga secara umum kaitannya dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam. Berikutnya adalah sifat orang-orang fasik itu melakukan, mereka ini merusak di bumi. Mereka menyembah selain Allah, berlaku lalim atau dolim, dan menuruti dorongan syahwat, lebih menurutkan hawa nafsunya. Ini adalah kerusakan yang sangat parah. Kefasikan pasti mendatangkan kerugian. Sebaliknya, ketaatan akan memberikan atau mendatangkan keberuntungan. Yang dimaksud dengan orang-orang fasik di sini bukanlah istilah syar'i sebagaimana yang kita kenal, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat yang tidak sampai pada kekafiran. Istilah ini tidak cocok digunakan di dalam konteks ini. Jadi kalau orang fasik pada istilah umumnya itu adalah orang mukmin yang banyak atau yang sering melakukan dosa besar. Jadi orang mukmin dia bersyahadat tapi sering meninggalkan sholat, dia sering berbohong, dia sering melakukan maksiat. Itulah orang fasik. Sehingga kalau kita memilih pemimpin, jangan memilih pemimpin yang fasik, baik itu dalam konteks umum kepemimpinan secara sosial ataupun pemerintahan, maupun pemimpin di dalam sholat-sholat kita. Imamnya bukan orang yang fasik.
Atau juga pada saat kekinian adalah untuk penyembelihan binatang kurban ya. Itu kita hendaknya memilih penyembelihnya seorang mukmin yang taat, yang ahli ibadah, bukan orang mukmin yang fasik. Jadi istilah fasik sebenarnya digunakan untuk yang seperti itu, tetapi dalam ayat ini istilah fasik itu adalah keluar dari kebenaran, menentang kebenaran. Jadi lebih ke arah kepada kekafiran. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk menepati janji. Di awal surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu, janji-janji itu. Ayat ini menjadi dalil bahwa penepatan janji-janji semuanya yang diucapkan seseorang itu adalah wajib menurut syariat dan akal. Dia tidak boleh melanggarnya, baik janji itu diucapkan kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Jadi tidak ada perbedaannya ya, selama itu masalah-masalah hubungan muamalah, baik itu kepada muslim kita harus menepati janji, kepada non-muslim juga sama. Inilah kelebihan syariat Islam yang objektif, yang adil ya, tidak membeda-bedakan antara berinteraksi dengan kaum muslimin dengan orang-orang non-muslimin. Dalam banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qudwah, tauladan kepada kita. Beliau profesional walaupun bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, dipenuhi janji-janjinya. Dalam kasus-kasus tertentu beliau memanfaatkan jasa orang-orang non-muslim dalam batas-batasan yang teknis ya, yang bukan membahayakan kepada kaum muslimin. Pada saat beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, sebagai penunjuk jalannya itu masih Yahudi agamanya. Itu Abdullah bin Uraiqid saat itu masih Yahudi, tapi dipakai karena punya keahlian dalam bidang menempuh perjalanan yang tidak seperti orang pada umumnya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Surat Al-Anfal ayat 58 ya. Jadi surat Al-Anfal adalah bercerita tentang masalah peperangan yang disambung dengan surat At-Taubah. Masing-masing sama, isinya tentang masalah perang dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka setelah melakukan perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu mereka berkonspirasi melakukan kerjasama dengan kabilah yang mana seharusnya dilakukan perdamaian kurang lebih selama 10 tahun, tetapi ternyata pada tahun 8 Hijriah mereka sudah melakukan pengkhianatan. Jadi jaraknya hanya 2 tahun ya, dari tahun 6 Hijriah kemudian sampai tahun 8 Hijriah, yang justru dengan latar belakang itulah terjadinya penaklukan kota Mekah. Jadi ada berkah perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah kaum muslimin ada pada posisi yang lemah, posisi yang terkalahkan, tetapi ternyata dengan kesabaran mereka menunggu dan menantikan tepat pada waktunya, justru momentumnya orang-orang Quraisy berkhianat bekerja sama dengan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini ada perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Ketika ada masing-masing kelompok ini memusuhi kelompok yang sudah ada pada koalisi masing-masing, maka kelompok yang dimusuhi ini bisa menggugat ya, melakukan balasan. Nah, itulah latar belakang terjadinya penaklukan kota Mekah itu. Di sini Allah melarang beliau berkhianat, dan pengkhianatan tidak akan terjadi
kecuali melanggar perjanjian. Orang-orang beriman meskipun berjumlah sedikit lebih besar manfaatnya dan lebih banyak pengaruhnya daripada orang-orang kafir dan fasik yang tersesat itu, meski jumlah mereka lebih banyak. Walaupun ayat ini menimbulkan kesan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu jumlahnya sama dengan orang-orang yang tersesat. Padahal sesungguhnya yang disebutkan belakangan ini lebih banyak. Namun kesan yang terasa secara lahiriah atau sepintas lalu ini bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini. Sebab yang menjadi perhitungan adalah kualitas bukan kuantitas. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ada seorang salafus saleh yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Apa maksudnya? Ternyata ayat ini ya, maksudnya adalah dijadikan seperti atau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ini terutama untuk ibu-ibu ya, karena ada hadis lain yang menceritakan ya, bahwasanya suatu saat Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan penduduk neraka. Ternyata yang terbanyak penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Dijelaskan dalam hadis ini apa yang menjadi alasan kaum wanita ini banyak menghuni neraka ini. Karena alasannya adalah mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Jadi artinya tidak bersyukur ya, tidak pandai bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya. Dan itu menjadi tabiat ya. Saya tidak menyalahkan perempuan atau kaum wanita, bukan, tapi ini menjadi peluang setan untuk memberikan bisikan-bisikan kepada para kaum wanita. Ada potensi peluang yang seperti itu, sehingga terus dimanfaatkan oleh setan dalam rangka untuk menjadikan kaum wanita kurang bisa bersyukur ya kepada suaminya, banyak mengeluh misalnya apakah tentang pekerjaan rumah yang sangat berat, ataukah tentang uang belanja yang sangat sedikit, atau yang lain-lainnya. Padahal kalau kita lihat misalnya ya, mohon maaf, Fatimah binti Rasulullah ya, beliau putri Rasulullah yang sangat sabar luar biasa. Kebetulan dikaruniai seorang suami yang juga secara finansial itu tidak kaya. Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat sederhana. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, itu yang miskin Ali bin Abi Thalib, yang lain itu kaya raya. Nah, tapi Fatimah tidak mengeluh, beliau bersabar ya, dan bahkan beliau membantu suaminya untuk bekerja. Bahkan menurut riwayat beliau, Fatimah ini pernah menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Yahudi. Bahkan seperti itu dalam rangka untuk membantu suaminya. Nah, ini sekali lagi bukan dalam rangka menyudutkan ibu-ibu, bukan ya. Satu saat nanti ada juga tema-tema yang juga memberikan beban yang berat kepada para suami. Nah, suami ini adalah sebagai penentu ya, atau penuntun ibu-ibu yang bisa mengantarkan apakah diantarkan ke surga atau neraka itu. Jadi kita kembali ke tema ini ya. Allah Ta'ala menyebutkan kata-kata yudhillu bihi ya, penyesatan lebih dulu ketimbang hidayah atau petunjuk. Jadi kata-kata yudhillu bihi ini didulukan, kemudian wayahdi bihi diakhirkan. Artinya dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Karena sebabnya adalah kekafiran lebih dulu ada, sehingga hal-hal itu cocok dengan keadaan orang-orang kafir. Agar jawaban yang pertama-tama mengetuk pendengaran mereka berupa perkara yang menggetarkan mereka, dan hal itu diungkapkan dengan memakai bentuk fi'il mudhari' yang berfungsi untuk menyatakan kejadian di masa depan, untuk memberi kesan bahwa kejadian itu akan berlangsung terus-menerus ya. Jadi kata-kata yudhilu di sini fi'il mudhari', kemudian yahdi juga fi'il mudhari', ini memberikan kesan bahwasanya ada dinamika yang terjadi terus-menerus tentang masalah
penyesatan dan juga petunjuk ini, yang mana masing-masing itu kembalinya kepada kita ya. Allah telah menentukan jalan. Allah memberikan penjelasan di surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tetapi ada ancamannya, inna a'tadna lidzalimina nar. Siapa yang menginginkan untuk iman dipersilahkan, siapa yang ingin untuk kafir dipersilahkan. Tetapi Allah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah perkara iman dan kufur itu para ulama menggolongkan merupakan pilihan tadi ya, manusia sebagai mukhayyar, bukan sebagai makhluk yang mujbar. Inilah pemahaman daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah jamaah sekalian, alhamdulillah sudah selesai kita bahas tafsir tentang surah Al-Baqarah 26 dan 27. Ada satu pertanyaan barangkali terbersit pada panjenengan semua ya. Kalau Allah menciptakan nyamuk dengan hikmah yang demikian, kira-kira, mohon maaf ya, ini sekedar untuk lontaran, barangkali panjenengan juga ada yang bertanya, apa hukum membunuh nyamuk itu? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Hukumnya boleh apa haram? Ya, hukumnya kira-kira boleh apa haram? Dulu ya, pernah ada sekelompok kaum muslimin datang jauh-jauh dari Irak ke Mekah ya, untuk menemui Abdullah bin Umar. Mereka bertanya, wahai Abdullah bin Umar, bagaimana hukum membunuh seekor nyamuk? Maka Abdullah bin Umar tertawa dan memberikan peringatan keras kepada mereka. Wahai kalian kaum Irak sana, kalian datang jauh-jauh dari negeri kalian ke sini untuk menanyakan hukum membunuh seekor nyamuk, bagaimana menumpahkan darah seekor nyamuk. Padahal kalian dulu telah berkhianat kepada Husain, membunuh cucu Rasulullah SAW yang sangat dicintainya. Itu loh, kenapa enggak kalian permasalahkannya? Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita melupakan yang prioritas dan mendahulukan yang tidak penting ya. Nah, itu sekedar ilustrasi ya. Nah, bagaimana kembali ke pertanyaan tadi ya, bagaimana membunuh seekor nyamuk? Ini mungkin aja banyak pendapat ya, tapi salah satunya saya ambilkan fatwa dari Syekh bin Baz. Ketika ditanya bagaimana Syekh hukumnya membunuh seekor nyamuk, kata beliau, apabila membahayakan boleh dibunuh, tapi asalkan dengan tidak membakarnya, tidak dengan api ya. Jadi membunuhnya dengan insektisida ya, jadi dengan asap atau dengan cairan yang memang bisa membunuh lebih cepat, bukan dengan api, karena kita dilarang membunuh dengan api karena ada unsur penyiksaan. Ada hadis Nabi yang menceritakan kepada kita tentang berapa binatang yang boleh dibunuh. Di antaranya ada tikus, ada kalajengking, ada gagak, ada juga anjing yang gila, ada satu lagi saya lupa. Nah, binatang-binatang yang membahayakan termasuk kecoa dan lain-lain yang memang itu membahayakan, maka boleh kita bunuh tadi ya, tapi bukan dengan cara menyiksa. Misalnya kecoa diambil kakinya dulu ya, disiksa, jangan ya. Jadi inilah penjelasan dari para ulama yang memang dinamis ya, fikih ini dinamis, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan ruang bagi kita untuk hati-hati ya, waspada dalam segala hal ya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.